Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Triutami dari Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum tahun 2024 dengan NIM 02012824299169. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, saya akan memaparkan mengenai aturan dan pasal yang berkaitan dengan kewajiban menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi yang telah diikrarkan pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 pastinya memiliki dasar hukum yang mengatur mengenai kewajiban dan penggunaannya. Berikut adalah aturan dan pasal yang mengatur. Pertama, sebagai konstitusi yang menjadi dasar atas semua peraturan di bawahnya, pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Selanjutnya pada pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi dan bahasa persatuan sesuai dengan Ikrar Sumpah Pemuda yang dikembangkan dengan dinamika peradaban bangsa. Selain itu, pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mengatur bahwa bahasa Indonesia itu wajib digunakan dalam beberapa kondisi, yaitu yang pertama pada pasal 26 pada pembuatan peraturan perundang-undangan, pada pasal 27 pada dokumen resmi negara, pada pasal 28 pada pidato resmi pejabat negara, baik di dalam atau luar negeri, pasal 29 pengantar pendidikan nasional, pasal 30 pada pelayanan administrasi publik, pada pasal 31 nota perjanjian yang melibatkan lembaga, instansi swasta atau perseorangan. Pasal 32, Forum Nasional dan Internasional di Indonesia. Pasal 33, Komunikasi Resmi di Lingkungan Pekerjaan. Pasal 34, Laporan kepada Instansi Pemerintahan. Pasal 35, Penulisan Karya Ilmiah. Pasal 36, Nama Geografi di Indonesia. Pasal 37, Informasi tentang produk atau jasa. Pasal 38, rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, dan spanduk pelayanan umum. Dan pasal 39 pada informasi media massa. Nah, berikut adalah rangkuman pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengenai bahasa Indonesia. Baiklah, penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tadi akan dijelaskan lebih lanjut pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 secara berurutan mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia, mulai dari pembuatan peraturan perundang-undangan hingga bahasa Indonesia pada media massa. Aturan beserta pasal yang telah dijelaskan tadi harus dijalankan oleh setiap pihak yang berkaitan. Jika ada yang bertanya-tanya, apakah peraturan penggunaan bahasa Indonesia ini memiliki sanksi? Jawabannya adalah tidak. Walaupun demikian, dalam pengaturan bahasa Indonesia belum diberikan sanksi mengenai aturan tersebut, lain halnya seperti pada aturan bendera dan pada aturan lagu kebangsaan, namun tidak mengurangi nilai kewajiban yang terkandung di dalam kewajiban penggunaan bahasa Indonesia. Sebagai contohnya, mengenai penggunaan bahasa telah diatur pada pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 bahwa nota kesepahaman atau perjanjian wajib menggunakan bahasa Indonesia. Namun, pada tahun 2012 terdapat sebuah kasus di mana Pengadilan Negeri Jakarta Barat membatalkan sebuah perjanjian disebabkan karena pada perjanjian tersebut tidak dimuat bahasa Indonesia. Sehingga pengadilan berpendapat bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian terlarang karena tidak memenuhi kewajiban penggunaan bahasa Indonesia seperti yang diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019. Baiklah, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai aturan dan pasal yang berkaitan dengan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.